Di dataran tinggi Ethiopia, tersembunyi 11 gereja batu yang tak pernah bisa dijelaskan manusia. Konon, mereka bukan dibangun, tapi dilahirkan dari batu itu sendiri oleh tangan malaikat yang turun di malam-malam gelap. Raja Lalibela menerima wahyu surgawi dan menyaksikan keajaiban terjadi di hadapannya. Batu-batu bernyanyi, lorong-lorong bawah tanah memancarkan cahaya misterius, dan perang antara cahaya dan kegelapan mengguncang langit. Setiap ukiran, setiap retakan, adalah tanda bahwa dunia manusia dan langit pernah bersatu. Apakah ini legenda atau bukti keajaiban? Saksikan kisah kota suci yang menyimpan rahasia ilahi yang masih berdenyut, bahkan hingga hari ini. Dunia menyimpan rahasia yang menantang logika manusia. Di dataran tinggi Ethiopia, di sebuah tempat sunyi bernama Lalibela, berdiri 11 gereja batu yang membuat ilmuwan, arkeolog, hingga rohaniawan terdiam. Gereja-gereja itu bukan dibangun dari batu, melainkan dilahirkan darinya, dipahat langsung ke dalam bumi padat, seolah bumi sendiri menyerahkan tubuhnya untuk dijadikan rumah Tuhan. Tak ada catatan, tak ada rancangan, hanya batu yang tiba-tiba hidup dalam bentuk arsitektur surgawi. Legenda berkata, semua bermula dari seorang raja bernama Lalibela. Ia terlahir dalam masa kelam, saat peperangan dan perebutan kekuasaan melanda Ethiopia. Namun takdirnya berubah ketika suatu malam ia diracun oleh saudaranya sendiri dan jatuh dalam keadaan antara hidup dan mati. Dalam tidurnya yang panjang, Lalibela mengaku melihat cahaya terang menembus kegelapan dan mendengar suara yang mengguncang jiwanya. Suara yang bukan dari bumi. Lalibela, suara itu berkata, bangunlah, buatlah Yerusalem baru di tanahmu. Bangun rumah bagi Tuhan agar umatku tak tersesat. Saat ia sadar kembali, tubuhnya lemah. Namun wajahnya bersinar. Pandangannya kosong tapi matanya penuh keyakinan. Ia memanggil rakyatnya dan berkata, aku telah melihat surga, dan diperintahkan untuk menurunkannya ke bumi. Sejak hari itu, hidupnya tak lagi sama. Raja Lalibela menolak kemewahan istana dan memilih hidup sederhana. Ia berkumpul dengan para tukang batu, pemahat, dan pendeta. Siang hari mereka bekerja menggali batu. Namun malam hari, sesuatu yang ganjil terjadi. Warga desa mengaku mendengar denting palu, gesekan besi, dan cahaya lembut menari di langit. Namun tak ada manusia di sana. Ketika pagi tiba, bentuk gereja yang semalam baru setengah jadi, kini telah berdiri sempurna. Manusia bekerja di siang hari, malaikat melanjutkannya di malam hari. Kalimat itu menjadi legenda yang hidup di bibir setiap warga Lalibela. Tak seorang pun berani mendekati area itu saat gelap, karena mereka percaya malaikat sedang bekerja. Para tetua berkata, mereka pernah melihat bayangan bersayap turun dari langit, membawa cahaya yang menembus batu seperti api suci. Kini, berabad-abad telah berlalu, tapi keajaiban itu masih berdiri teguh. Gereja-gereja batu Lalibela bukan sekadar peninggalan sejarah, tapi tanda bisu dari sesuatu yang jauh lebih besar. Siapakah sebenarnya yang bekerja di malam hari? Apakah tangan malaikat benar-benar turun ke bumi? Atau ada rahasia purba yang disembunyikan dari dunia? Lalibela tetap diam, dan hanya batu-batu itu yang mungkin tahu jawabannya. Setelah tersadar dari koma yang nyaris merenggut hidupnya, Raja Lalibela menjadi sosok yang tak lagi sama. Tatapan matanya menembus jauh melampaui dunia manusia, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Orang-orang di istana mulai berbisik, Raja telah melihat surga. Setiap langkahnya penuh wibawa dan ketenangan yang aneh, bukan ketenangan duniawi, tapi seperti seseorang yang baru saja berbicara langsung dengan Tuhan. Dalam penglihatannya, Lalibela mengaku dibawa ke langit yang dipenuhi cahaya putih berkilau. Ia berdiri di depan istana emas yang dijaga oleh makhluk bercahaya, bersayap, dan bermata seperti bara api. Dari balik cahaya itu, terdengar suara yang dalam dan lembut, namun mengguncang jiwanya. Engkau akan menjadi pembangun kota suciku. Bangunlah Yerusalem di tanah leluhurmu. Jangan takut, karena pasukanku akan turun menolongmu. Saat suara itu bergema, tubuh Lalibela melayang dan merasakan sesuatu menyentuh dadanya, tanda perjanjian surgawi. Ketika ia terbangun di dunia, racun yang semula membunuhnya telah hilang tanpa jejak. Para tabib bersumpah tak ada manusia yang bisa selamat dari racun sekuat itu. Tapi Lalibela bukan hanya selamat. Ia kembali dengan kekuatan dan keyakinan baru. Ia segera memerintahkan pembangunan kota suci sebagaimana yang diperintahkan oleh suara langit. Banyak yang menganggapnya gila,
Namun tak ada yang berani melawan karena cahaya di wajahnya membuat siapapun menunduk hormat. Hari demi hari, Raja Lalibela mulai menggambar di atas tanah, bukan dengan pena, melainkan dengan batu kecil dan pasir. Ia menyusun simbol-simbol aneh, menyerupai bentuk salib, bintang, dan labirin yang kemudian menjadi dasar rancangan 11 gereja batu itu. Tak ada arsitek, tak ada catatan, namun bentuknya sempurna dan proporsional. Ia berkata, "Aku hanya mengikuti bayangan yang diperlihatkan kepadaku di langit." Namun keajaiban tak berhenti di situ. Saat para pekerja mulai menggali tanah, mereka menemukan batu yang sangat keras, mustahil ditembus alat besi biasa. Tapi ketika Raja Lalibela datang dan berdoa di hadapan batu itu, tanah bergetar dan retakan muncul seperti tangan tak terlihat sedang membentuk jalannya sendiri. Para saksi bersumpah, mereka melihat cahaya putih turun dan melingkari area itu. "Batu itu tunduk kepadanya," ujar seorang tetua. Malam hari menjadi waktu yang paling misterius. Para penjaga kerajaan mengaku melihat bayangan berkilau turun dari langit, berbaris dalam diam, lalu menghilang di sekitar lokasi pengerjaan gereja. Esok paginya, bagian dinding yang semalam belum tersentuh telah selesai sempurna, halus tanpa bekas pahat. Seolah-olah tangan surgawi bekerja diam-diam, melanjutkan tugas yang manusia tinggalkan. Inilah awal munculnya keyakinan bahwa pasukan malaikat turut membantu membangun kota suci itu. Raja Lalibela tidak pernah menganggap itu keajaiban miliknya. Ia berkata kepada rakyatnya, "Aku hanyalah alat. Ini bukan kota bagiku, tapi bagi Tuhan. Setiap batu adalah doa, setiap pahatan adalah ayat." Kata-katanya menembus hati rakyat Ethiopia, membuat ribuan orang datang dari jauh hanya untuk membantu, meski tanpa upah. Mereka percaya, siapapun yang menyentuh batu Lalibela akan diberkati dan diampuni dosanya. Namun tak semua percaya. Beberapa bangsawan menuduh Lalibela telah bersekutu dengan kekuatan gelap, karena apa yang ia lakukan mustahil dilakukan manusia biasa. Tapi sang raja tidak membalas. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Jika kegelapan bisa membangun rumah Tuhan, biarlah kegelapan itu menjadi terang." Ucapannya menjadi legenda, menegaskan bahwa keajaiban sejati tak perlu pembenaran manusia. Seiring waktu, satu persatu gereja batu mulai berdiri. Suara nyanyian para biarawan menggema di antara lembah batu, berpadu dengan suara palu surgawi yang dipercaya masih terdengar setiap malam. Dari kejauhan, kota Lalibela bersinar di bawah cahaya bulan, seperti permata yang menolak padam. Dan di tengah keheningan malam, raja itu sering terlihat berlutut, menatap langit, seolah berbicara dengan sahabat-sahabat bersayapnya di surga. Kini, berabad-abad setelah kepergian Raja Lalibela, kisahnya masih hidup di hati rakyat Ethiopia. Mereka percaya, suara malaikat masih bergema di antara dinding batu itu, menjaga, mendoakan, dan mengingatkan dunia bahwa mukjizat bukan dongeng, melainkan kenyataan yang terlalu suci untuk dijelaskan dengan akal manusia. Hari-hari di Lalibela berubah menjadi keajaiban yang hidup. Bunyi palu dan nyanyian doa berpadu menjadi simfoni aneh yang menggema di seluruh dataran tinggi. Ribuan tangan bekerja, namun yang mereka hasilkan melampaui kemampuan manusia. Gereja-gereja itu muncul satu persatu, dipahat dari batu tunggal yang terhubung langsung dengan bumi, seolah tidak dibangun, melainkan dilahirkan. Setiap detailnya presisi, setiap ukiran sempurna, seakan tak ada ruang bagi kesalahan. Orang-orang berkata, itu bukan tangan manusia, tapi jari malaikat. Para pengrajin sendiri mengaku heran. Mereka bekerja dengan semangat yang tak biasa, seolah energi tak terlihat menggerakkan tubuh mereka. Ketika lelah, mereka merasa ada udara dingin yang menyegarkan, seperti hembusan sayap lembut di sekitar mereka. Seorang pekerja tua bersumpah melihat cahaya putih melayang di atas kepala Raja Lalibela saat ia memimpin doa. "Aku melihat bayangan bersayap besar menunduk di belakangnya," katanya gemetar. Dan dari sayap itu, batu menjadi lunak seperti tanah liat. Lalibela tak pernah menjelaskan bagaimana ia tahu rancangan gereja itu. Ia hanya berkata, "Bentuk-bentuk ini sudah ada di surga. Aku hanya menirunya." Tapi yang membuat para arkeolog modern terdiam adalah kesempurnaan simetri bangunan itu. Gereja-gereja Lalibela dipahat dari satu bongkahan batu besar tanpa sambungan, tanpa pilar tambahan, tanpa bekas potongan. Bahkan pada zaman sekarang, teknologi laser pun sulit menandingi presisinya. Seolah-olah seluruh kompleks itu dicetak langsung dari tangan Tuhan.
Salah satu yang paling menakjubkan adalah gereja Bet Georgis, berbentuk salib sempurna jika dilihat dari atas. Letaknya terpisah dari 10 gereja lainnya, berdiri tenang seperti benteng surgawi yang ditanam di bumi. Warga percaya, itu adalah gereja terakhir yang diselesaikan langsung oleh malaikat tertinggi. Mereka menyebutnya rumah cahaya. Pada malam tertentu, konon terlihat sinar biru lembut keluar dari celah jendelanya, seolah kehidupan masih berdenyut di dalam batu. Namun di balik keindahan itu, terdapat misteri yang lebih dalam. Tidak ada catatan tertulis tentang siapa arsiteknya, tidak ada bukti alat kerja, bahkan tidak ada tanda kapan tepatnya gereja-gereja itu selesai. Para peneliti modern yang menelusuri lorong-lorongnya sering melaporkan hal ganjil. Kompas berputar tak menentu, kamera berhenti merekam, dan udara terasa bergetar lembut seakan mengandung energi tak kasat mata. Beberapa mengaku mendengar nyanyian rendah dalam bahasa yang tidak dikenal, meski tak ada satu orang pun di sekitar. Bagi pendeta dan peziarah, semua itu bukan misteri, tapi bukti. Mereka percaya bahwa pasukan malaikat benar-benar bekerja di malam hari, melanjutkan tugas manusia yang tertidur. Seorang pendeta tua berkata lirih, mereka datang ketika dunia terlelap. Sayap mereka tak bersuara, tapi bumi bergetar saat mereka turun. Kami tahu mereka masih di sini, menjaga rumah Tuhan. Suaranya bergetar, namun matanya bersinar penuh keyakinan. Keajaiban Lalibela pun menarik perhatian jauh hingga ke dunia barat. Utusan dari Eropa, bahkan sejarawan dari Timur Tengah, datang untuk menyaksikan sendiri. Mereka tercengang ketika melihat gereja yang dipahat ke bawah, bukan ke atas. Sebagian menyebutnya mustahil, sebagian lainnya takut menyebutnya sakral. Jika ini bukan karya manusia, kata seorang biarawan Yunani, maka ini adalah tanda bahwa langit pernah menyentuh bumi. Waktu terus berlalu, tapi rasa kagum tidak pernah pudar. Gereja-gereja batu itu masih berdiri kokoh melawan waktu, cuaca, dan perang. Tak satu pun mengalami kerusakan berarti, seakan ada kekuatan yang melindungi setiap sudutnya. Penduduk setempat percaya, siapapun yang mencoba merusaknya akan mendapat kutukan langsung dari langit. Kisah tentang prajurit asing yang tiba-tiba buta saat mencoba menjarah tempat suci ini menjadi peringatan yang menegaskan bahwa tempat ini bukan sekadar batu, melainkan perjanjian surgawi. Dan setiap kali matahari terbenam di atas kota batu itu, bayangan gereja-gereja Lalibela memanjang, menyentuh tanah seperti tangan yang berdoa. Angin berhembus lembut, membawa bisikan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Orang-orang percaya, di saat itulah malaikat turun sekali lagi, meninjau karya mereka, memastikan rumah Tuhan di bumi tetap suci, tetap abadi, dan tetap menyimpan rahasia yang tak akan pernah terungkap. Lalibela bukan sekadar kota tua. Ia adalah nadi antara bumi dan langit, di mana manusia dan malaikat pernah bekerja bersama. Sebuah tempat yang mengingatkan dunia bahwa keajaiban bukan milik masa lalu. Ia masih hidup, berdenyut di dalam batu, menunggu mata manusia yang berani percaya. Malam turun perlahan di dataran tinggi Lalibela. Langit hitam bertabur bintang, dan udara dingin menggigit tulang. Namun malam di kota suci itu bukan malam biasa. Ketika manusia terlelap, sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak di antara bayangan. Angin berhembus membawa aroma batu basah dan dupa, sementara dari jauh, terdengar dentingan halus seperti palu kecil yang memukul permukaan keras. Tak ada satupun manusia di sana. Tapi setiap pagi, bentuk gereja selalu berubah, selalu bertambah sempurna. Penduduk desa sudah terbiasa dengan keajaiban ini, namun tetap saja rasa takut menyelimuti hati mereka. Tak seorang pun berani mendekati area pembangunan saat malam datang. Mereka percaya, pada jam-jam itu, malaikat turun dari langit untuk melanjutkan pekerjaan suci. Orang-orang tua berkata, mereka pernah melihat cahaya menembus langit malam, putih, lembut, tapi begitu terang hingga bayangan manusia hilang. Dari balik cahaya itu, terdengar bisikan seperti 2000-an suara yang bergema dari dalam bumi. Seorang gembala pernah menjadi saksi. Ia mengaku tersesat dan tak sengaja melewati lembah Lalibela di tengah malam. Saat itu, matanya menyaksikan pemandangan yang tak pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Batu-batu di sekitar gereja bergetar pelan, seolah bernapas. Dari permukaan tanah, muncul percikan cahaya kecil seperti bara bintang, lalu membentuk garis-garis bercahaya di udara. Aku melihat mereka, ujarnya dengan gemetar, makhluk bercahaya yang bekerja tanpa suara. Mereka tak memijak tanah, tapi melayang.
Ketika ia kembali ke desa, rambutnya memutih dalam semalam. Ia tak pernah lagi berani mendekati area suci itu. Ceritanya menyebar cepat, menambah keyakinan bahwa Lalibela memang bukan kota manusia. Di sanalah batas antara bumi dan langit seolah melebur, tempat di mana malaikat dan manusia pernah bekerja berdampingan di bawah satu cahaya yang sama. Raja Lalibela sendiri sering menghilang di malam hari. Penjaga istana berkata, sang raja meninggalkan tempat tidurnya saat semua orang tertidur, berjalan sendirian menuju lembah batu. Dari kejauhan terlihat cahaya lembut mengelilinginya, lalu perlahan menghilang bersama kabut. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Tapi setiap kali ia kembali, wajahnya tampak lebih pucat. Namun matanya bersinar seperti baru melihat dunia lain. Ketika pembangunan hampir selesai, keajaiban itu semakin sering terjadi. Batu-batu yang semula keras berubah lentur, seakan mendengarkan perintah. Ukiran salib muncul dengan sempurna di dinding yang belum disentuh. Ada malam-malam tertentu di mana langit di atas Lalibela dipenuhi cahaya hijau kebiruan, menari seperti aurora, meski Ethiopia tak pernah punya fenomena alam seperti itu. Para biarawan menyebutnya napas malaikat. Para pekerja yang masih terjaga di malam hari sering terbangun karena suara nyanyian yang samar. Lagu itu bukan dalam bahasa mereka, terdengar seperti campuran nada dari dunia lain, indah namun menakutkan. Suara itu membuatku menangis tanpa tahu kenapa, kata seorang pemahat. Aku merasa seolah seseorang sedang mendoakan kita dari langit. Banyak dari mereka akhirnya berhenti bekerja malam hari, bukan karena takut, tapi karena merasa pekerjaan mereka bukan lagi milik manusia. Beberapa malam, langit Lalibela tampak bersinar di tengah gelap gulita. Penduduk desa keluar rumah dan melihat cahaya turun perlahan seperti tirai. Seekor burung tak berani terbang melewatinya, dan udara tiba-tiba terasa berat. Mereka tahu, malam itu para malaikat sedang bekerja. Dan ketika fajar menyingsing, sebuah pintu baru muncul di dinding gereja. Pintu yang tak ada sebelumnya. Ukirannya begitu halus hingga tampak seperti diukir oleh tangan cahaya itu sendiri. Hari demi hari, keajaiban terus terjadi hingga seluruh kompleks gereja batu itu berdiri sempurna. Tak ada satupun yang bisa menjelaskan bagaimana batu bisa bernafas, bagaimana malam bisa bekerja. Tapi bagi rakyat Ethiopia, semua itu bukan misteri. Itu bukti bahwa surga pernah menjejak bumi. Batu-batu itu hidup, kata mereka, karena di dalamnya berdiam nyanyian malaikat yang tak pernah berhenti. Dan sampai hari ini, siapapun yang berdiri di tengah Lalibela saat malam mulai turun akan merasakan hal yang sama. Keheningan yang berbicara, udara yang bergetar, dan bisikan lembut dari balik batu. Seolah mereka, para pekerja langit itu, belum pergi. Mereka masih di sana, menjaga kota suci yang dibangun oleh tangan manusia, dan disempurnakan oleh sayap malaikat. Setelah malam-malam ajaib di mana cahaya turun dan batu seakan bernyawa, penduduk Lalibela mulai menyadari bahwa rahasia kota suci itu belum berakhir. Di balik keindahan 11 gereja batu, tersembunyi sesuatu yang lebih menggetarkan. Jaringan lorong bawah tanah yang menghubungkan setiap gereja, berliku-liku, seolah membentuk labirin menuju dunia lain. Tak ada yang tahu siapa yang membuatnya, atau kapan lorong itu digali. Beberapa bagian bahkan terlalu sempit bagi manusia untuk bekerja, seolah dibentuk oleh tangan-tangan kecil bercahaya. Para pendeta menyebut tempat itu, jalan roh. Jalur suci yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang hatinya murni. Dalam catatan kuno gereja Bet Medhane Alem, disebutkan bahwa Raja Lalibela sendiri sering menghilang di dalam lorong itu selama berjam-jam, lalu muncul dengan mata yang memancarkan ketenangan surgawi. Ketika ditanya kemana ia pergi, sang raja hanya menjawab singkat, "Aku berbicara dengan mereka yang tak bisa kau lihat." Jawaban itu membuat seluruh biarawan terdiam. Peziarah yang datang dari jauh menganggap lorong-lorong itu sebagai ujian iman. Mereka berjalan di dalam kegelapan dengan hanya membawa lilin kecil, sementara dinding di sekitarnya lembab dan dingin. Banyak yang mengaku mendengar suara langkah yang mengikuti mereka, tapi ketika menoleh, tak ada siapapun. Di beberapa titik, suara nyanyian samar terdengar dari arah yang tak bisa dipastikan. Suara lembut, seperti paduan doa yang datang dari dasar bumi. Salah satu cerita paling terkenal datang dari seorang biarawan tua bernama Tesfaye. Ia mengaku pernah tersesat di dalam lorong selama 3 hari 3 malam. Saat lilinnya padam, ia merasakan kehadiran sesuatu yang hangat menyentuh bahunya. Lalu, dari kegelapan muncul cahaya kecil berbentuk sayap. "Aku tak bisa melihat wajahnya," kata Tesfaye,
Tapi aku tahu itu bukan manusia. Ketika ia sadar, ia sudah berada di halaman gereja utama, dengan ukiran salib baru di tanah di depannya. Salib yang sebelumnya tak pernah ada. Banyak yang percaya bahwa di ujung terdalam dari jaringan lorong itu, terdapat gerbang terakhir. Sebuah pintu batu tanpa engsel dan tanpa pegangan. Pendeta tertua mengatakan, pintu itu hanya terbuka bagi jiwa yang diundang. Di baliknya, diyakini terdapat ruang di mana dunia manusia dan dunia malaikat bersentuhan. Tak ada yang pernah masuk dan kembali untuk bercerita. Namun doa di setiap misa selalu diarahkan ke sana, seolah seluruh energi gereja tertuju ke titik misterius itu. Arkeolog modern yang mencoba meneliti tempat itu sering melaporkan kejadian aneh. Kompas mereka tak berfungsi, alat pengukur suhu menunjukkan fluktuasi yang tidak masuk akal, dan perekam suara menangkap dengungan rendah seperti alunan nyanyian. Salah satu ilmuwan bahkan mengaku mendengar bisikan yang menyebut namanya dalam bahasa Ethiopia kuno, padahal ia tidak paham satupun kata dari bahasa itu. Penelitiannya pun berhenti tanpa hasil, bukan karena ketakutan, tapi karena rasa hormat. Bagi masyarakat Lalibela, semua ini adalah tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan bumi. Mereka percaya, lorong-lorong itu bukan sekadar jalan batu, melainkan nadi spiritual yang menghubungkan dunia manusia dengan alam surgawi. Setiap langkah di dalamnya dianggap sebagai perjalanan antara dua dunia, dunia fana dan dunia abadi. Itulah sebabnya, hingga kini, para peziarah datang untuk berjalan tanpa alas kaki di lorong itu, berharap bisa mendengar panggilan yang sama seperti yang pernah didengar Raja Lalibela. Namun di balik keyakinan dan doa, ada juga kisah gelap yang tak banyak dibicarakan. Beberapa warga mengaku mendengar tangisan dari dalam tanah saat malam tiba, tangisan yang bukan milik manusia. Ada pula yang melihat cahaya merah samar di sekitar pintu batu, seperti api kecil yang menari tapi tak membakar. Mereka percaya, itu adalah penjaga gerbang, makhluk langit yang ditugaskan untuk memastikan tak ada manusia yang melangkah lebih jauh dari yang seharusnya. Raja Lalibela sendiri, menjelang akhir hidupnya, dikabarkan sering berdiam di dalam lorong itu selama berhari-hari tanpa makan dan tanpa cahaya. Ketika ia keluar, tubuhnya lemah, tapi wajahnya penuh kedamaian. Ia hanya berkata kepada rakyatnya, pintu itu telah terbuka, dan tugas kita telah selesai. Setelah itu, ia wafat dalam tidur yang tenang. Banyak yang percaya, rohnya tidak pernah meninggalkan kota batu itu. Ia menjadi penjaga abadi bersama para malaikat yang dulu menolongnya. Hingga hari ini, saat malam menelan kota Lalibela, suara samar masih terdengar dari kedalaman bumi. Kadang seperti nyanyian, kadang seperti napas. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi para pendeta tahu, itu adalah suara para penjaga surgawi yang tetap bertugas, memastikan bahwa pintu antara dunia manusia dan dunia malaikat tidak pernah benar-benar tertutup. Lalibela bukan sekadar kota batu. Ia adalah perbatasan dua dunia, tempat di mana keabadian pernah menjejak bumi. Langit di atas dataran tinggi Lalibela tak lagi tenang. Pada suatu malam, bintang-bintang bergetar seperti akan jatuh ke bumi, dan suara gemuruh terdengar dari arah timur. Penduduk yang sedang berdoa di gereja batu tiba-tiba menatap langit, melihat kilatan cahaya yang menyayat gelapnya malam. Para biarawan bersujud, karena mereka tahu, itu bukan petir biasa. Itu adalah tanda bahwa gerbang antara dunia manusia dan dunia malaikat sedang terbuka kembali. Di saat yang sama, Raja Lalibela yang sudah renta berdiri di depan gereja utama dengan tongkat salib di tangannya. Wajahnya pucat diterpa cahaya bulan, tapi matanya memancarkan tekad yang membakar. Ia berkata pelan kepada pengikutnya, mereka datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menimbang hati manusia. Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut, sebab mereka semua merasakan hawa aneh, udara berat, seperti menahan napas sebelum badai. Malam itu, penduduk melihat dua cahaya besar di langit berputar seperti bintang bertarung. Suaranya seperti 1000 guntur, tapi tak ada hujan. Mereka bersinar, beradu, dan menggetarkan bumi. Di setiap kilatan, siluet seperti sayap raksasa terlihat memancar di antara awan. Orang-orang berteriak ketakutan, tapi para imam berkata, "Jangan takut, itu pasukan penjaga." Namun, tak semua yakin, karena di balik cahaya putih yang memukau, muncul pula cahaya merah membara, menandakan kehadiran kekuatan lain yang mencoba menerobos gerbang suci. Legenda mengatakan, itu adalah malam di mana pasukan malaikat bertempur melawan roh-roh gelap yang iri pada kemuliaan Lalibela. Mereka ingin merebut pintu gerbang suci yang disebut gerbang terakhir.
tempat di mana surga menyentuh bumi. Batu-batu gereja bergetar, dan dinding yang dipahat tangan manusia seolah menangis. Api biru muncul di sekitar gereja Bet Georgis. Sementara pendeta berlutut dan membaca doa dalam bahasa kuno yang bahkan mereka sendiri tak sepenuhnya pahami. Raja Lalibela berjalan masuk ke dalam lorong bawah tanah yang dulu menjadi tempat pertemuannya dengan makhluk langit. Dindingnya kini bercahaya lembut, seolah menyambut sang raja sekali lagi. Di sana, ia melihat sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Barisan sosok bercahaya berdiri tegak, membawa pedang dari cahaya murni. Di antara mereka, ada satu sosok bersayap emas yang menunduk padanya. Waktunya tiba, katanya, perjanjian harus ditegakkan. Di permukaan, penduduk menyaksikan hal yang tak pernah mereka lupakan. Kilatan cahaya menghujam tanah, tapi tak membakar apapun. Suara trompet samar terdengar dari langit, menggema di lembah dan bukit. Burung-burung terbang berhamburan, dan udara dipenuhi wangi seperti dupa. Di antara kegemparan itu, beberapa orang mengaku melihat sosok-sosok berjalan di udara, membawa obor yang menyala tanpa api. Pertempuran itu tak meninggalkan bekas fisik, tapi bumi Lalibela berubah sejak malam itu. Sebagian batu gereja menghitam seolah terbakar dari dalam, dan beberapa ukiran kuno yang sebelumnya tak terlihat kini muncul di dinding, menggambarkan sayap, pedang, dan matahari terbelah dua. Para pendeta menyebutnya sebagai tanda perjanjian baru, simbol bahwa dunia manusia telah disaksikan oleh surga dan diberi peringatan. Raja Lalibela keluar dari lorong pada fajar, tubuhnya lemah, tapi wajahnya bersinar. Ia memandangi langit yang kini kembali tenang, lalu berkata pada rakyatnya, "Langit telah berbicara. Batu-batu ini bukan lagi hanya rumah doa, tapi benteng cahaya." Tak lama setelah itu, ia jatuh pingsan, dan tak pernah bangun lagi. Para imam percaya, saat itu juga, jiwa sang raja diangkat ke langit untuk bergabung dengan pasukan suci yang dulu menolongnya. Setelah kematian Lalibela, para biarawan menemukan di dalam lorong sebuah ukiran baru di dinding, sebuah kalimat dalam bahasa kuno, yang membangun bersama cahaya akan hidup selamanya. Mereka tidak tahu siapa yang menulisnya, tapi batu di sekitarnya terasa hangat seolah baru diukir. Sejak hari itu, tidak ada yang berani masuk terlalu dalam ke lorong suci. Kini, setiap tahun, ketika bulan berada di posisi yang sama dengan malam pertempuran itu, langit Lalibela memantulkan cahaya yang aneh, putih dan merah, berputar pelan di atas gereja batu. Penduduk percaya, itu adalah pertanda bahwa perang di langit belum berakhir sepenuhnya. Dan selama cahaya itu masih bersinar, pasukan malaikat masih berjaga di atas kota, menjaga pintu antara dunia manusia dan dunia abadi. Setelah malam pertempuran surgawi itu, tanah Lalibela tidak lagi sama. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, dan suara alam berubah. Angin tak lagi hanya berdesir, tapi seolah berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Namun yang paling menggetarkan adalah apa yang terjadi pada gereja batu itu sendiri. Ketika fajar pertama menyinari Bet Medhane Alem, batu-batunya bergetar halus dan mengeluarkan suara lembut, seperti paduan suara yang datang dari dalam bumi. Suara itu begitu indah, hingga siapapun yang mendengarnya akan menangis tanpa sebab. Pendeta tua menyebut fenomena itu sebagai nyanyian jiwa batu, tanda bahwa para malaikat masih hidup di dalam struktur itu, menjaga kesucian dan keseimbangan antara dunia. Tapi bagi sebagian orang, suara itu adalah peringatan, nyanyian duka bagi dunia manusia yang hampir melupakan asal-usul surgawinya. Mereka percaya bahwa suara itu adalah gema dari pertempuran langit, gema doa dan teriakan yang membatu di dinding gereja. Biarawan muda bernama Mikael menjadi saksi utama. Setiap malam, ia tinggal di gereja Bet Golgotha dan menuliskan setiap nada yang ia dengar. Ia mengaku bahwa irama itu bukan sembarang melodi. Setiap getaran batu membentuk pola tertentu, mirip bahasa kuno yang sama dengan doa yang diucapkan oleh Raja Lalibela di masa hidupnya. Batu-batu itu berbicara. Katanya, mereka mengulang pesan dari langit. Namun setiap kali ia mencoba menyalinya ke naskah, tinta di perkamen memudar keesokan harinya. Desas-desus itu segera menarik perhatian para peneliti modern. Sebuah tim dari Eropa datang membawa alat perekam suara dan sensor getaran. Namun hasilnya justru membuat mereka terdiam. Rekaman menunjukkan frekuensi yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, di luar jangkauan pendengaran manusia biasa, namun terekam jelas di alat mereka. Pola getaran itu bahkan menyerupai bentuk salib bila divisualkan secara digital. Seolah batu ini memang dirancang untuk bernyanyi,
kata salah satu peneliti dengan suara bergetar. Penduduk setempat memperingatkan mereka agar berhati-hati. Setiap kali seseorang mencoba meneliti suara itu terlalu dalam, kata seorang tetua, sesuatu akan memanggil balik. Benar saja, pada malam ketiga penelitian, salah satu alat mereka rusak mendadak. Kamera merekam cahaya samar yang bergerak di antara dinding, membentuk siluet seperti sayap. Seorang peneliti kehilangan kesadaran selama beberapa jam, dan ketika bangun, ia mengaku mendengar lagu lembut di telinganya. Lagu yang katanya tidak berasal dari dunia ini. Para biarawan menganggap peristiwa itu sebagai tanda bahwa para malaikat tidak ingin rahasia itu diperdagangkan oleh dunia luar. Batu-batu Lalibela bukan sekadar arsitektur, tapi tubuh dari sesuatu yang hidup, roh suci yang masih bernafas dalam bentuk padat. Mereka meyakini bahwa nyanyian itu adalah bentuk doa abadi, sebuah komunikasi langsung dari dunia surgawi yang terus beresonansi hingga akhir zaman. Namun bagi yang berani mendengarkan lebih dalam, suara itu tak selalu lembut. Pada malam tertentu, ketika bulan tertutup awan dan angin berhenti bertiup, batu-batu itu mengeluarkan dengungan berat, seperti ratapan. Pendeta mengatakan itu adalah saat gerbang antara dunia sedang menipis, dan malaikat serta roh-roh penjaga sedang berjuang menahan kekuatan kegelapan yang mencoba masuk kembali ke bumi. Jika dengungan itu berhenti, kata mereka, maka perisai langit akan runtuh. Ketika para peneliti akhirnya meninggalkan Lalibela, mereka membawa satu potongan kecil batu yang diambil secara diam-diam dari dinding gereja. Namun beberapa hari setelah mereka kembali ke negaranya, semua anggota tim melaporkan mimpi yang sama, mimpi tentang langit yang terbakar dan suara yang berkata, "Kau telah mengambil bagian dari cahaya." Batu itu kemudian dikembalikan ke Ethiopia dengan upacara doa, dan setelahnya, suara batu kembali lembut seperti semula. Kini, setiap tahun pada malam peringatan Perang Langit, seluruh gereja Lalibela bergetar serentak dan mengeluarkan nyanyian lembut yang menggema ke seluruh lembah. Ribuan peziarah datang, berlutut, dan menangis mendengar harmoni yang tak dapat dijelaskan manusia. Mereka percaya, itu adalah cara para malaikat mengingatkan umat manusia bahwa surga masih berbicara, bukan melalui kata-kata, tapi melalui nyanyian batu yang abadi. Bagi dunia modern, fenomena itu tetap misteri. Tapi bagi orang Lalibela, jawabannya sudah jelas. Di balik batu yang bernyanyi, tersimpan roh dari perjanjian lama, janji antara Raja Lalibela dan para malaikat, bahwa selama batu-batu itu bernyanyi, cahaya Tuhan tak akan pernah padam dari bumi. Suatu malam yang tak tercatat dalam kalender manusia, langit Lalibela berubah. Bulan tertutup kabut hitam, dan bintang-bintang padam satu persatu seolah ditelan oleh kegelapan yang datang dari timur. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun, batu-batu gereja tidak bernyanyi. Tak ada getaran lembut, tak ada doa dari kedalaman tanah. Hening begitu pekat, hingga suara napas pun terasa berdosa. Pendeta tua yang berjaga di Bet Medane Alem jatuh bersimpuh, menatap dinding yang kini dingin tanpa kehidupan. Ia berbisik lirih, "Tuhan, apakah malaikat MU telah pergi?" Keesokan paginya, penduduk Lalibela menemukan tanda-tanda aneh. Dinding gereja yang biasanya memantulkan cahaya fajar kini menyerapnya. Air suci di kolam kudus berubah menjadi keruh, dan burung-burung yang biasa berkicau di sekitar halaman lenyap tanpa jejak. Ketika salah satu biarawan mencoba memukul gong perak pemanggil doa, suaranya tak menggema sama sekali, seolah udara menolak membawa bunyinya. Dunia membeku dalam diam yang menakutkan. Para tetua gereja berkumpul di Bet Golgotha, mencoba memahami apa yang terjadi. Mereka membuka kitab-kitab tua dan menemukan nubuat yang terlupakan. Ketika nyanyian batu terdiam, maka cahaya surga akan bersembunyi di dalam bumi, menunggu jiwa yang layak menyalakannya kembali. Namun tak ada yang tahu siapa jiwa itu, atau bagaimana menyalakan kembali cahaya surgawi yang telah padam. Sebagian mengira itu pertanda akhir zaman. Sebagian lagi percaya, itu ujian terbesar bagi iman manusia. Malam kedua datang lebih gelap dari sebelumnya. Kabut turun tebal menutupi seluruh kota, dan udara berbau logam. Para biarawan yang berjaga melaporkan mendengar langkah-langkah berat di sekitar gereja, tapi ketika lilin dinyalakan, tak ada siapapun. Hanya bayangan panjang yang bergerak sendiri di dinding batu. Salah satu dari mereka, biarawan muda bernama Mikael, bersumpah melihat sosok bermahkota cahaya di pintu gereja Bet Maryam, tapi matanya dipenuhi air mata, karena cahaya itu tampak sedih, seolah menangis. Keesokan harinya, kejadian lebih mengerikan terjadi. Batu-batu di sekitar pintu, gerbang terakhir,
mulai retak. Dari celah-celah itu muncul sinar merah yang menyilaukan, bukan seperti cahaya surga, melainkan api yang berputar, berdesis seperti napas dari bawah bumi. Pendeta menjerit, "Jangan biarkan terbuka." Mereka membaca doa dengan panik, tapi retakan itu terus melebar. Malam itu, bumi Lalibela bergetar halus, dan semua lilin di dalam gereja padam bersamaan. Beberapa orang yang mencoba mendekati gerbang itu mendengar bisikan di telinga mereka. Suara lembut tapi menusuk, "Cahaya yang kalian puja telah pergi, karena hati manusia mengeras seperti batu." Kata-kata itu membuat para biarawan gemetar, sebab mereka tahu, itu bukan suara manusia, tapi suara dari makhluk langit yang kecewa. Tangisan terdengar di seluruh kota, bukan karena takut akan maut, tapi karena mereka menyadari, mungkin cahaya Tuhan benar-benar telah meninggalkan bumi. Namun di tengah keputusasaan itu, sesuatu terjadi. Mikael, biarawan muda yang pernah mendengar nyanyian batu, bermimpi tentang Raja Lalibela. Dalam mimpinya, sang raja berdiri di bawah langit gelap membawa tongkat salib bercahaya. Ia berkata, "Bukan malaikat yang pergi, tapi manusia yang menutup pintunya. Bukalah kembali dengan iman, bukan dengan tangan." Ketika Mikael terbangun, ia berlari ke gereja, menempelkan telapak tangannya ke batu utama, dan mulai berdoa tanpa suara. Dalam keheningan itu, getaran lembut terasa kembali di ujung jarinya. Batu itu berdenyut pelan, lalu mengeluarkan bunyi samar seperti napas yang hidup kembali. Beberapa biarawan lain datang berlutut, mengikuti doanya. Semakin banyak yang berdoa, semakin kuat getaran itu. Dan ketika mereka bersatu dalam keheningan penuh air mata, sebuah cahaya putih lembut muncul dari celah retakan di gerbang terakhir. Cahaya itu tak menyilaukan, justru menenangkan, seperti pelukan yang lama hilang. Pagi berikutnya, nyanyian batu terdengar kembali. Tapi kali ini berbeda. Suaranya bukan hanya dari dinding gereja, melainkan dari seluruh lembah Lalibela. Angin berhembus membawa melodi yang sama, dan burung-burung kembali berterbangan di langit. Para biarawan menangis bersujud, karena mereka tahu, cahaya surgawi belum sepenuhnya pergi. Ia hanya menunggu manusia untuk mengingat, bahwa iman tak dibangun dari keajaiban, tapi dari kesetiaan hati. Sejak hari itu, nyanyian batu Lalibela tidak pernah lagi sama. Kadang lembut, kadang sedih. Seolah mengingatkan umat manusia pada perjanjian lama antara langit dan bumi. Penduduk percaya, kutukan cahaya terakhir, hanyalah bagian dari siklus suci, di mana kegelapan datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menakar kekuatan cahaya dalam diri manusia. Dan di tengah semua itu, nama Raja Lalibela terus disebut, sebagai raja yang membangun bukan hanya dengan batu, tapi dengan jiwa. Di dataran tinggi Ethiopia, 11 gereja batu Lalibela berdiri bukan sekadar bangunan, tapi sebagai bukti bahwa surga pernah menjejak bumi. Dari malam pertama Raja Lalibela menerima wahyu ilahi hingga tangan-tangan malaikat membentuk batu demi batu, dari perang cahaya di langit hingga nyanyian batu yang menuntun iman manusia, setiap getaran, setiap cahaya, setiap lorong tersembunyi adalah saksi abadi dari perjanjian antara dunia manusia dan dunia surgawi, dan hingga hari ini, Lalibela tetap hidup. Dalam doa, air mata, dan keyakinan ribuan jiwa yang percaya, menjadi warisan keajaiban dan cahaya yang tidak pernah padam. Simbol bahwa iman yang tulus dapat menjembatani bumi dan langit, legenda yang menantang waktu dan logika manusia, namun tetap berdenyut di hati setiap orang yang mendengar nyanyian batu suci itu.